Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari transformasi geometri. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari transformasi geometri. Yang pertama itu translasi atau pergeseran. Yang kedua adalah transformasi geometri refleksi atau pencerminan. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari transformasi geometri selanjutnya, yaitu yang ketiga, itu adalah rotasi, dan yang keempat, itu adalah dilatasi. Harap diperhatikan pembahasan berikut. Kita masuk bagian yang ketiga, yaitu transformasi geometri rotasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apa sih itu transformasi geometri yang rotasi? Ingat dulu materi waktu SD. Ada seorang guru mata pelajaran IPA yang memaparkan sebuah materi, bumi berotasi pada sumbunya. Jika kita pikir-pikir, bumi itu bisa berotasi pada sumbunya, berarti dia melakukan suatu perputaran pada sumbunya. Nah, jika dikaitkan pada transformasi geometri, maka rotasi itulah transformasi yang memutar setiap titik dengan pusat tertentu atau yang disebut dengan perputaran. Titik yang kita bicarakan pada transformasi geometri, berarti kita akan melibatkan titik yang terletak pada bidang datar koordinat kartesius. Perhatikan example atau contoh bentuk salah satu bidang datar segitiga jika dirotasikan pada bidang koordinat kartesius. Pertama, perhatikan bentuk awal atau posisi awal segitiga pada kuadran 1. Jika dirotasikan ke kuadran 2, kita lihat ada perubahan titik, yaitu pada titik A, B, dan C. Kemudian dirotasikan lagi ke kuadran 3, terdapat perubahan lagi, yaitu perubahan pada titik A, B, dan C. Kemudian yang terakhir, jika dirotasikan ke kuadran yang keempat, dia pun akan mengalami perubahan posisi titik A, titik B, dan titik C. Tapi ukurannya tetap tidak berubah. Inilah yang disebut dengan rotasi pada transformasi geometri. Lalu, bagaimana cara kita mencari bayangan titiknya jika dia sedang berotasi? Perhatikan pembahasan selanjutnya. Untuk mencari bayangan, suatu transformasi geometri rotasi itu terbagi atas dua bagian, tergantung dia berada pada titik yang mana. Yang pertama, rotasi sebesar alfa. Alfa itu adalah nilai sudut yang biasanya ditambah dengan notasi derajat. Dengan pusat O ditulis R, O, dan alfa. Jika titik A dan B, kalau pada koordinat kartesius biasanya disimbolkan dengan sumbu X dan sumbu Y secara berurutan, dirotasikan sebesar alfa dengan titik pusat O. Jika kita berbicara titik pusat O, berarti ini dilalui oleh sumbu X-nya 0 dan sumbu Y-nya adalah 0. Diperoleh bayangan A-nya, yaitu bayangan A dan bayangan B-nya. Yang pertama, kita bisa mencarinya menggunakan materi sebelumnya yang pernah dibahas, yaitu menggunakan konsep matriks. Mencari bayangan A dan bayangan B, yaitu diperoleh sama dengan pada baris pertama, kita satukan dulu dalam suatu matriks, yaitu cos alfa dan negatif sin alfa. Kemudian pada baris kedua, letakkanlah sin alfa dan cos alfa. Kemudian kita buat di sebelahnya lagi titik A dan B-nya, artinya dikalikan dengan titik A dan B-nya. Hitung masing-masing nilai sin dan cos-nya dulu, berapa alfa yang diperoleh dalam suatu soal, baru nanti kalau sudah, kita kalikan satu persatu baris kali kolom secara berurutan dengan titik A dan B-nya, sehingga nanti hasil akhirnya kita peroleh bayangan A dan bayangan B. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan rotasi khusus dengan pusat O-nya. Ada terbagi atas 3. Yang pertama rotasi R, O, dan 90 derajat. Untuk bayangan X dan Y-nya kita peroleh adalah negatif Y dan X. Yang kedua,
Untuk rotasi R-nya, O dan negatif 90 derajat. Maka kita peroleh bayangan X dan Y-nya adalah Y dan negatif X. Dan yang ketiga, jika rotasinya O sebesar 180 derajat, maka kita peroleh bayangan X dan Y-nya adalah negatif X dan negatif Y. Tergantung nanti dari permintaan atau apa yang diketahui dari soal, bisa dipilih antara tiga ini. Jadi nanti terserah apakah mau menggunakan cara yang matriks ataupun cara yang rotasi khusus. Supaya lebih mempermudah pemahamanmu, perhatikan example atau contoh soal berikut. Tentukan bayangan titik negatif 4 dan 10 oleh rotasi R, O, dan 90 derajat. Cara penyelesaiannya, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal adalah suatu titik negatif 4 dan 10. Jika diperhatikan dari transformasi geometri rotasi penjabaran sebelumnya, maka kita peroleh untuk nilai negatif 4 dan 10 itu adalah X dan Y-nya. Kita misalkan dengan titik C. Kemudian dirotasikan sebesar O dan 90 derajat. Jika kita ketahui dari soalnya tadi, O itu bernilai 0 dan 0. Yang ditanyakan adalah bayangan titik C tersebut. Penyelesaiannya, ada dua cara tadi. Yang pertama kalian bisa menggunakan cara matriks, atau yang kedua kalian bisa menggunakan rotasi khusus yang ada pada tabel. Nah, kita gunakan pada rotasi khusus yang ada pada tabel. Perhatikan cara penyelesaiannya. Tulis dulu untuk titik C-nya negatif 4 dan 10. Dirotasikan oleh R dengan O-nya bernilai alfanya 90 derajat. Maka bayangan titik C-nya, kalau kita lihat berdasarkan tabel, yaitu bernilai negatif Y dan X. Sama dengan negatifnya tetap turun, ganti Y-nya dengan 10. Kemudian X-nya tetap bernilai negatif 4. Jadi, kita perolehlah bayangan titik C-nya, yaitu negatif 10 dan negatif 4. Kita masuk bagian yang kedua untuk rotasi sebesar alfa dengan pusat P yang ditulis R, P, dan alfanya. Sekarang lihat perbedaannya dari yang rotasi yang pertama tadi. Jika titik A itu A dan B atau X dan Y pada koordinat kartesius dirotasikan sebesar alfa dengan sudut tertentu, dengan titik pusatnya P, M, dan N, nah kita peroleh titik pusatnya dengan titik yang lain. Diperolehlah bayangan titik A-nya, yaitu bayangan A dan bayangan B-nya. Kalau pada rotasi yang kedua ini, kita bisa menggunakan hanya dengan cara matriks, jadi tidak ada rotasi khususnya. Nah, maka diperoleh untuk bayangan A dan bayangan B-nya sama dengan. Buat dulu pada kurung kurawa yang baru, untuk yang baris pertama itu cos alpha dan negatif sin alpha, kemudian baris yang kedua sin alpha dan cos alpha. Kemudian dikalikan dengan A dikurang M pada baris pertama, kemudian baris yang kedua B dikurang N. Baru yang terakhir ditambahkan dengan baris pertamanya M, baris keduanya N. Supaya lebih mempermudah pemahamanmu mengenai rotasi yang bagian kedua dengan titik pusat P, M, dan N-nya, perhatikan example atau contoh soal berikut. Tentukan bayangan titik 3 dan negatif 6 oleh rotasi R, P pusatnya dengan negatif 90 derajat dengan koordinat titik P-nya yaitu bernilai negatif 1 dan 4. Cara penyelesaiannya, diketahui tadi titiknya adalah 3 dan negatif 6. Jika diperhatikan dari ketentuan rotasi bagian yang kedua ini, 3 dan negatif 6 ini adalah nilai berturut-turut untuk A dan B-nya. Kemudian diketahui tadi rotasinya dengan R, P, dan negatif 90 derajat, di mana nilai P-nya itulah negatif 1 dan 4. Nah, jika diperhatikan dari ketentuannya tadi, untuk P, nilai negatif 1 dan 4-nya ini adalah M dan N-nya. Yang ditanyakan apa?
Yang ditanyakan adalah bayangan titik yang dimisalkan dengan titik I. Penyelesaiannya, kita tulis dulu untuk bentuk rotasinya. Diketahui titik I-nya 3 dan negatif 6 dirotasikan sebesar R dengan P dan negatif 90 derajat, sehingga kita peroleh untuk bayangan titik I-nya sama dengan bayangan A dan bayangan B. Sama dengan bentuk umumnya tadi, untuk cara mencari bayangannya adalah baris pertama kita buat dulu yaitu cos alpha dan negatif sin alpha. Kemudian baris yang kedua kita masukkan sin alpha dan cos alpha. Dikalikan dengan pada baris yang pertama itu adalah A dikurang M dan baris yang kedua adalah B dikurang N. Jika sudah, baru terakhir ditambahkan dengan baris pertama adalah M dan baris kedua adalah N. Sama dengan kita masukkan nilai masing-masing alpha, A dan B, serta M dan N-nya. Yang pertama, untuk bagian fungsi trigonometrinya, kita masukkan pada baris pertama adalah cos, alpanya ganti dengan negatif 90 derajat. Lalu negatif sin dikali dengan negatif 90 derajat. Sama pada baris kedua, sin, alpanya diganti dengan negatif 90 derajat, kemudian cos negatif 90 derajat. Dikalikan dengan baris pertama, A dikurang M, A-nya adalah 3, dikurang dengan M-nya adalah negatif 1. Kemudian baris yang kedua, B dikurang M, B-nya adalah negatif 6, dikurang dengan N-nya adalah 4. Ditambah dengan negatif 1 untuk M-nya pada baris pertama, kemudian 4 untuk N-nya pada baris kedua. Sama dengan, sekarang kita hitung masing-masing fungsi trigonometri pada matriks yang bagian pertama. Untuk cos negatif 90 derajat itu adalah nilainya 0, kemudian negatif sin dikali negatif 90 derajat itu adalah nilainya 1, karena sin 90 derajat adalah 1, negatif kali negatif nilainya adalah positif, sehingga kita peroleh nilai positif 1. Kemudian pada baris kedua, sin negatif 90 derajat itu nilainya adalah negatif 1, karena sin 90 derajat adalah 1 dan ada tanda negatifnya, berarti nilainya adalah negatif 1. Kemudian cos negatif 90 derajat nilainya adalah 0. Dikalikan dengan tadi untuk A dikurang M-nya adalah 3 dikurang negatif 1 yang hasilnya adalah 4. Kemudian B dikurang N-nya adalah negatif 6 dikurang 4, hasilnya adalah negatif 10. Ditambah dengan untuk M-nya tetap tadi negatif 1 dan untuk N-nya adalah 4 untuk masing-masing baris pertama dan baris kedua. Sekarang kita lanjutkan lagi, operasi hitungkan yang terlebih dahulu adalah yang perkalian. Yang pertama, kita operasikan bentuk matriks ini, yaitu dengan baris dan kolom secara bergantian. Baris pertama dengan kolom pertama, dahulu yang kita operasi hitungkan. 0 dikali 4 adalah hasilnya 0, ditambah dengan 1 dikali negatif 10, hasilnya adalah negatif 10 untuk baris pertama. Kemudian, pada baris yang kedua, negatif 1 dikali 4 hasilnya adalah negatif 4 ditambah dengan 0 dikali negatif 10 hasilnya adalah 0 untuk baris kedua. Ditambah dengan M dan N-nya tadi tetap masih negatif 1 dan 4. Setelah kita mendapatkan bentuk sederhana ini, sekarang operasi hitungkan hasil perkalian matriks tadi. Untuk baris pertama, 0 ditambah negatif 10 itu hasilnya adalah negatif 10. Untuk baris yang kedua, negatif 4 ditambah 0 hasilnya adalah negatif 4. Ditambah dengan untuk M dan N-nya secara berurutan adalah negatif 1 dan 4. Sekarang operasi hitungkan yang sama-sama barisnya untuk kita peroleh masing-masing nilainya. Negatif 10 bisa ditambah dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 11. Kemudian negatif 4 ditambah 4 hasilnya adalah 0. Jadi kita peroleh untuk bayangan titik I-nya hasilnya adalah negatif 11 dan 0. Sekarang kita masuk pada transformasi geometri yang terakhir, yaitu dilatasi. Dilatasi ini adalah suatu penskalaan, yaitu transformasi yang memperkecil atau memperbesar suatu objek. Contoh, bisa kalian lihat pada grafik koordinat kartesius, kita ambil salah satu bidang datar yaitu segitiga. Namanya penskalaan
bisa memperbesar ataupun memperkecil, kita lihat pada gambar. Contoh, misalnya pada segitiga yang berwarna merah, jika kita perbesar, kita peroleh hasil bayangannya, yaitu seperti segitiga yang berwarna hitam dan segitiga yang berwarna hijau. Atau kebalikannya, misalnya saat kita memperbesar segitiga yang berwarna hijau, kita buat menjadi kecil, kalian lihat bayangannya, diperolehlah bayangannya untuk yang bentuk segitiga yang berwarna hitam dan segitiga yang berwarna merah. Supaya kalian bisa mengetahui bagaimana cara mencari bayangan titiknya, perhatikan pada pembahasan selanjutnya. Untuk mencari bayangan transformasi geometri pada dilatasi terbagi atas dua, sama seperti pembahasan materi yang rotasi. Sekarang perhatikan bedanya. Untuk bagian yang pertama, dilatasi sebesar K dengan pusatnya O ditulis O dan K. Jika titik A dan B itu adalah sumbu X dan sumbu Y secara berturut-turut pada grafik koordinat kartesius. Didilatasikan dengan titik pusat O-nya itu bernilai 0 dan 0, di mana X-nya 0, Y-nya juga 0, dan faktor skala K itu diganti dengan suatu bilangan tertentu, sehingga diperoleh cara mencari bayangannya, titik A dan B didilatasikan sebesar O dan K, maka kita perolehlah bayangan titik A-nya adalah bayangan A dan bayangan B. Dengan cara mencari bayangan A dan bayangan B-nya yaitu sama dengan K dikali dengan A dan K dikali dengan B. Supaya mempermudah pemahamanmu, cobalah mengerjakan eksempel atau contoh soal berikut. 1. Tentukan bayangan titik 8 dan negatif. Tentukan bayangan titik 8 dan 16 oleh dilatasi O dan 1/4. Yang kedua, tentukan bayangan titik negatif 2 dan negatif 7 oleh dilatasi O dan negatif 8. Dan yang ketiga, tentukan bayangan titik 30 dan negatif 90 oleh dilatasi O dan 1/3. Silakan coba dikerjakan. Perhatikan bentuk ketentuan umum yang sudah disampaikan. Bagian yang kedua, untuk mencari bayangan suatu transformasi geometri dilatasi, perhatikan penjabaran berikut. Dilatasi sebesar K dengan pusat N ditulis N dan K. Jika titik A, yaitu A dan B, di mana sumbu X dan sumbu Y secara berturut-turut, didilatasikan dengan titik pusat N yang bernilai M dan N. M itu adalah sumbu X-nya, N itu adalah sumbu Y-nya. Dan faktor skala K diperolehlah cara mencari bayangan titik A-nya, yaitu titik A dan B didilatasikan dengan pusatnya N, M dan N dengan K, maka diperolehlah bayangan titik A-nya, yaitu bayangan A dan bayangan B. Dengan cara mencari masing-masing bayangan A dan bayangan B-nya, yaitu bayangan A diperoleh dengan sama dengan K dikali A dikurang M ditambah dengan M. Kemudian cara mencari bayangan B-nya sama dengan K dikali B dikurang N ditambah N. Ditulis untuk bayangan A dan bayangan B-nya masing-masing secara berurutan sama dengan K dikali dengan baris pertama A dikurang M, baris kedua B dikurang N. Baru terakhir ditambah dengan M untuk baris pertama dan N baris yang kedua. Kalikan dulu, kemudian nanti baru dijumlahkan untuk hasil akhirnya. Supaya lebih mempermudah pemahamanmu, coba kerjakan eksempel atau contoh soal berikut. 1. Tentukan bayangan titik negatif 1 dan 2 oleh dilatasi D, N, dan 3 dengan koordinat titik N, negatif 2 dan 7. Nomor 2. Tentukan bayangan titik 2 dan 5 oleh dilatasi D, N, dan negatif 2 dengan koordinat titik N, 1 dan 8. Silakan diperhatikan ketentuan pada dilatasi yang kedua pada penjabaran yang sudah disampaikan bentuk umumnya.
Setelah penjabaran beberapa jenis-jenis transformasi geometri, sekarang bisa kita kaitkan pada materi yang kedua, yaitu mengenai transformasi oleh suatu matriks. Ingat matriks yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Perhatikan penjabaran berikut. Bayangan titik A, yaitu A dan B adalah sumbu X dan sumbu Y-nya oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks. Baris pertama adalah P dan Q, dan baris kedua adalah R dan S, adalah bayangan titik A yang diperoleh, yaitu bayangan A dan bayangan B-nya. Koordinat bayangan titik A dapat ditentukan dengan rumus. Bayangan A dan bayangan B-nya sama dengan baris pertama P dan Q, baris kedua R dan S-nya, itu dikalikan dengan masing-masing secara berurutan titik A dan titik B-nya. Sekarang pemahamannya kita bisa mengoperasi hitungkan atau mengaitkan pada bentuk seperti soal cerita. Soal cerita ya berarti pemahamannya tentang pada bangun bidang datar yang terletak pada koordinat kartesius. Jika luas suatu bangun adalah L, luas bayangan bangun tersebut oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks M dirumuskan. Luas bayangan L sama dengan det M dikali dengan L. Det M itu artinya dibaca determinan M. Atau bisa kalian lihat seperti rumus yang sudah dituliskan, yaitu luas bayangan L sama dengan determinan M dikali dengan L-nya. Supaya lebih mempermudah pemahamanmu mengenai bentuk soal yang ada pada transformasi oleh suatu matriks, coba kerjakan example atau contoh soal berikut. Diketahui bangun KLMN dengan koordinat titik K 2 dan 1, kemudian titik L 4 dan 1, titik M 4 dan 3, dan titik N 2 dan 3 ditransformasikan oleh matriks M sama dengan baris pertama negatif 5 dan 2, baris kedua negatif 7 dan 1. Tentukan luas bayangan bangun KLMN dalam satuan luas. Silakan coba dikerjakan berdasarkan bentuk umum atau pemahaman yang sudah dijabarkan. Demikian pemaparan materi, yaitu mengenai transformasi geometri. Harap dipahami, dibaca, dan dicoba beberapa contoh soal yang sudah disampaikan sebelumnya. Perhatikan bentuk umum dan beberapa penjabaran mengenai masing-masing materinya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya, diucapkan terima kasih.